Ya, startup masih menjadi salah satu indikator yang belum memuaskan dari pengembangan digitalisasi di tanah air. Lalu bagaimana strategi agar digitalisasi di Indonesia bisa berjaya lewat kolaborasi, khususnya dari sisi startup? Kami akan membahasnya bersama dengan Mia Melinda, CEO Telkomsel Mitra Inovasi. Ibu Mia, apa kabar? Kabar baik, Anneke. Terima kasih. Iya, Ibu Mia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang permodalan ventura, khususnya startup, menurut Anda bagaimana potensi pertumbuhan startup di tanah air? Apakah sudah terlihat ada perbaikan sejak tahun 2021? Karena kalau kita melihat banyaknya startup yang dimulai akhirnya berakhir dengan kegagalan, bahkan lebih dari 50%. Baik, jika kita melihat datanya ya, dibandingkan dengan 2021, jumlah startup yang mendapatkan pendanaan di 2022, secara jumlah startupnya itu naik. Memang secara jumlah volume deal-nya itu turun, tapi jumlah startupnya naik. 50% dari startup yang mendapatkan pendanaan di 2022 adalah startup di level early stage. Artinya regardless iklim investasi yang sedang challenging di 2022, jumlah startup yang hadir di Indonesia itu terus tumbuh. Kemudian dari sisi potensi di Indonesia sendiri, tentunya fundamental ekonomi Indonesia itu keep on resilience, getting recovery strong di GDP growth yang di atas 5% year on year di 2022 dibandingkan 2021. Kemudian digital economy growth yang trajektorinya selalu double digit growth di 2022 dibanding 2001 itu 22% CAGR-nya, dan kita berharap terus growth hingga sampai ke level 130 billion US dollar di 2025. Ini juga kami melihatnya bahwa Indonesia is in a very high growth trajectory dan memberikan potensi kuat untuk startup-startup di Indonesia untuk terus tumbuh. Tadi ditanyakan bagaimana ya sekarang semakin banyak startup yang gagal gitu ya. Buat kami di dunia startup, di mana startup adalah perusahaan yang basically menawarkan inovasi, memberikan disruption terhadap status quo, baik merupakan disrupsi dengan cost yang lebih efektif, kemudahan yang lebih baik untuk pelanggan, ataupun benar-benar produk yang baru, di mana by nature inovasi itu pasti penuh dengan ketidakpastian. Sehingga kegagalan itu bukan sesuatu yang uncommon. Tapi memang di tahun 2022 kemarin, bahkan sampai sekarang, challenge yang dihadapi oleh para pemain startup menjadi semakin besar. Concern terhadap inflasi, geopolitik, makroekonomi gitu ya, yang membuat cost of capital semakin tinggi, membuat pendanaan support dari sisi pendanaan untuk para startup menjadi semakin sulit gitu kan. Dan juga dari sisi market, perlu sekali founder-founder memiliki kemampuan untuk jeli membaca market dan tidak membuat kalkulasi yang salah. Itu sih yang membuat semakin banyak rate kegagalan di startup yang semakin tinggi di belakangan ini. Baik, Ibu Mia, kalau dari pantauan Anda, faktor terbesar penyebab kegagalan startup yang terjadi mungkin di tahun 2023 ini apa saja? Uh, ya itu tadi, utamanya karena mereka gagal untuk mendapatkan pendanaan. Untuk berinovasi tentu akan butuh biaya untuk bisa test and learn. Dan sulitnya mendapatkan pendanaan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para founders. Dan adanya market forces yang cukup dinamis ya di akhir-akhir tahun gitu kan, di mana membuat banyak sekali startup yang mungkin miscalculate gitu ya dengan strategi bisnisnya. Banyak yang mungkin melakukan ekspansi yang cukup masif, sedangkan market memberikan hasil yang berbeda gitu kan. Itu yang membuat salah satu dan beberapa alasan banyak startup yang gagal. Apakah ini artinya investor lebih berhati-hati lagi untuk memberikan pendanaan kepada startup dan kriteria apa yang sebenarnya dicari oleh investor? Ya, kalau dari sisi investor pastinya iklimnya sangat sedang berhati-hati, Anneke. Buat kami sebagai investor, yang pertama ya, yang kami lihat adalah dari sisi product propositions-nya dulu. Startup harus memastikan bahwa mereka memiliki konsep produk proposisinya memang benar-benar memberikan value buat masyarakat, dan masyarakat yang
dapat menikmati value tersebut harus yang luas gitu ya, sehingga market size-nya luas. Itu adalah layer yang pertama. Kemudian layer yang kedua, investor juga akan melihat apakah foundernya memiliki strategi bisnis yang jeli gitu ya, yang memang berpijak pada fundamental bisnis yang solid. Kita akan mencari founders yang memiliki strategi bisnis dengan monetization plan yang clear, dengan cost structure yang mengarah ke profitability. Last but not least, kami juga mencari founder yang memang memiliki kemampuan untuk eksekusi. Karena pada kenyataannya startup ini memang apalagi untuk para early stage startup merupakan masa-masa di mana test and learn itu sangat masif terjadi gitu ya. Jadi kami perlu banget untuk memastikan bahwa founder-founder harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi, untuk bisa agile, untuk bisa cepat mencari dominan desain produk yang bisa segera dapat traction di market. Seperti itu. Baik, kriteria yang tadi Ibu sampaikan ini biasanya didapatkan oleh founder-founder yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya. Apakah ini artinya jadi semakin kecil kemungkinan untuk founder-founder yang mungkin berusia lebih muda untuk bisa mendapatkan pendanaan? Seperti yang tadi kami sampaikan, di 2022 justru funding 50% terjadi di early stage startup gitu ya. Artinya kami masih melihat bahwa banyak sekali konsep dan ide bisnis kreatif yang hadir di Indonesia gitu ya. Jadi menurut saya tidak hanya opportunity untuk mendapatkan pendanaan juga bisa untuk dia early stage startup dengan catatan seperti tadi ya, konsep bisnisnya jelas, dia juga punya strategi bisnis yang balik ke solid bisnis fundamental yang mengarah ke profitability. Baik, kalau dari segi sektoral, apakah ada sektor-sektor yang menjadi preference dari investor untuk startup yang berada di early stage? Oke, in general, kalau kita melihat datanya di 2022, top 3 deals, number of deals yang terjadi itu ada di 3 sektor. Yang pertama adalah fintech, yang kedua adalah agritech, agriculture, dan yang terakhir itu di commerce, in particular social commerce. Kami melihat bahwa ketiga sektor tersebut akan tetap strong ya, dan akan menjadi tetap appealing buat para investors untuk mensupport. Selain dari itu, mungkin dari kacamata TMI, kami juga melihat emerging technology, tadi seperti yang di introduction disampaikan oleh Mbak Anneke, software as a service juga merupakan sektor yang menarik, gitu ya, di mana future workforce ready, perusahaan baik di skala enterprise atau small and medium akan mengarah untuk memastikan workflow-nya bisa lebih produktif, tentunya dengan bantuan digitalisasi. Last but not least, mungkin ini juga masih satu sektor yang saya lihat sebagai emerging ya, yaitu di sisi green technology. Jadi solusi yang mendukung ke sustainability, membantu Indonesia untuk mencapai net zero emissions in a medium term, ya, mulai mengurangi emisi di 2024. Produk-produk seperti electric vehicle, waste management gitu ya, menjadi menarik. Walaupun perlu di-note bahwa walaupun semua setuju sustainability is super important untuk keberlangsungan of the next generation, tapi memang sektor ini cenderung untuk membutuhkan waktu yang lama untuk mengenerate return. Sehingga mungkin ini juga sektor-sektor yang walaupun menarik, tapi beberapa venture capital mungkin seperti yang kami yang di backup oleh corporate akan sangat menjadi suatu tantangan sendiri untuk bisa menjustify investment di sektor ini. Baik. Terakhir mungkin, ya. Ya silakan Ibu, yang Mungkin saya terakhir apa? tambah sedikit. Ya, yang terakhir ini mungkin lebih yang futuristik ya. Kami juga melihat sektor yang menarik di sisi AI. AI adoption masih relatif kecil di Indonesia, tapi kami melihat ini menarik karena terkait dengan
potensi pemanfaatannya yang sangat dekat dengan Telkomsel yang in spesifik memiliki banyak kedekatan dengan pelanggan dan bisa melihat bahwa pemanfaatan AI banyak sekali use case-nya yang bisa kami kolaborasikan. Baik itu seperti use cases untuk research, untuk education, ataupun use cases seperti mobility.